Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Muni Muhammad Im. Saya dari program studi manajemen. Di sini saya mempresentasikan perihal mata kuliah Pancasila, dan di sini saya akan menyampaikan pendapat saya sendiri, sudut pandang saya sendiri tentang generasi milenial di masa pandemi. Baik, menurut saya di era pandemi ini semuanya dilakukan serba digitalisasi, baik itu dalam segi pendidikan, ekonomi, bahkan segi politik pun semuanya dilakukan secara digitalisasi. Namun di sini ada dua sudut pandang, yang mana sudut pandang yang pertama, di era yang seperti ini kita bisa memaksimalkan fungsi dari teknologi yang sebenarnya, dalam artian kita memaksimalkannya secara positif. Namun dari sudut pandang yang lainnya, apabila kita terlena dan kita tidak mampu untuk memaksimalkan teknologi ini dengan sebaik mungkin, maka dampaknya adalah kita hanya menjadi seorang konsumtif saja dalam dalam perkembangan teknologi, yang mana perkembangan teknologi ini semakin hari semakin pesat dan semakin cepat. Apabila kita tidak mampu untuk memaksimalkannya, kita akan tertinggal. Di sini adalah peranan generasi milenial atau Gen Z, generasi milenial, dan kita harus bisa mengeksekusi dari teknologi tersebut. Nah, terlebih dari generasi milenial yang mana masa-masa pelajar atau mungkin pembelajaran, di mana memang tidak adanya tatap muka, tidak adanya offline, dan tidak adanya penyampaian dari ruh seorang guru kepada muridnya. Itu menurut saya juga sangat berdampak, karena ketika seorang guru atau dosen menyampaikan ilmunya secara langsung, itu menurut saya adalah sesuatu yang langsung mengena dan menyentuh kepada murid tersebut. Namun tetapi ketika pandemi ini sering dilakukan secara virtual dengan video ataupun dengan Zoom dan lain sebagainya. Ini yang akhirnya membuat generasi milenial harus benar-benar dituntut untuk memahami pembelajaran secara online dan memahami apa yang dimaksudkan dari seorang guru atau seorang dosen dalam penyampaian pembelajarannya. Ini adalah PR yang sangat besar sekali, karena tidak semua tidak semua individual memiliki pemikiran yang sama dalam pemahaman pelajaran tersebut. Maka ini adalah PR yang sangat besar untuk generasi milenial. Lantas selanjutnya, apabila generasi milenial ini tidak mampu untuk memaksimalkan dalam hal tersebut, jelas akan sangat terlena sekali, karena banyaknya tipu daya dalam dunia maya, entah itu dalam segi sosial media, itu sangat menagihkan ya. Ini menurut sudut pandang saya, karena waktu kita dalam sehari itu adalah 24 jam. Namun kita mampu menghabiskan waktu tersebut kurang lebihnya hampir bisa jadi 4 jam atau bahkan 10 jam hanya untuk bermalas-malasan dan menghabiskan waktu dengan mengamati sosial media, mungkin IG atau Facebook, dan kita terlena di situ. Jadi waktu terus berputar tanpa disadari, dan kita hanya mampu menikmati sosial media. Ini yang saya amati dan saya rasakan sendiri gitu. Tanpa disengaja, tahu-tahu jam sudah, ternyata sudah jam sekian. Nah, ini termasuk hal yang harus benar-benar kita tekan, dan kita tidak boleh untuk terlena dalam hal itu.
Karena di sisi itu kita bisa terlena dengan pekerjaan kita, terlena dengan kewajiban yang harus kita kerjakan pada harian tersebut. Bahkan yang lebih parahnya lagi, terlena dalam segi ibadah. Nah, ini yang kalau misalkan sudah sampai di segi ibadah ini sangat berbahaya sekali ya. Karena nantinya apalagi sekarang dengan banyaknya mode-mode game ya. Wah, ini sangat bahaya sekali mode game dan berbasis online. Ketika sudah berbasis online, kita bisa ketemu teman kita di dalam sebuah permainan tersebut walaupun dengan jarak yang jauh, tapi kita bisa bertemu. Ini akan melalaikan kita, melalaikan waktu kita dengan kewajiban kita dan dengan mungkin ibadah atau mungkin ngaji kita sebagai umat Islam. Ngaji kita itu juga akan terbengkalai. Bahkan ngaji pun sekarang juga tidak sering tatap muka seperti itu. Baik, itu sudut pandang saya. Kalau dalam segi ekonomi jelas sangat berpengaruh sekali. Dari pemasukan negara sendiri pun juga sudah terlihat bahwasanya memang benar-benar Indonesia ini sangat terbengkalai dalam hal ini. Banyak usaha UMKM, usaha minim banyak UMKM, banyak UMKM yang yang mereka terkendala dalam pandemi ini, dan entah itu dalam segi penjualan atau mungkin dalam segi produksi mereka. Namun tetap di sini dituntut untuk kita lebih berinovasi. Sebenarnya dengan adanya teknologi itu adalah langkah 1000 langkah kita untuk maju ke depan, asalkan kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Mungkin sekian, terima kasih. Dan saya juga terima kasih kepada atas bimbingannya dosen Pak Junaidi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf dan cukup sekian. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.